hei semua anak cucu Adam, artinya saya, kita, Anda, kita semua. Hei anak cucu Adam, hati-hati berkehidupan. Jangan sampai engkau dipelesetkan setan seperti bapak ibumu, kakek moyangmu Adam dan Hawa dulu pernah terprovokasi. Sebagai contoh, ya pertanyaan menelisiknya kan begini, Adam kan nabi, ya kok nabi bisa terperosok? Padahal kan nabi terjaga kan? Nah, ini sering ada pertanyaan demikian. Ingat, mudah bagi Allah menjaga Adam, mudah sekali. Ya, tapi kenapa kemudian terperosok lewat keluarga, lewat istri? Supaya Allah ingin menampakkan pelajaran, diizinkan untuk mengetahui begini tipu daya setan, dan mengajarkan kalimat tobat kepada anak cucunya yang bukan nabi dan rasul. Kalau Adam nabi rasul selesai, dijaga. Kalau kita kan bukan nabi rasul. Jadi kalau salah nanti cara baliknya bagaimana? Karena itu ketika Adam diizinkan salah, yang misi besarnya adalah membawa risalah taubat. Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaihi. Jadi bedanya manusia dengan setan, kalau manusia itu berpotensi salah tapi juga punya jalan taubat. Kalau setan salah tapi tidak mau taubat. Makanya kalau ada manusia salah dan tidak mau taubat, itu patut dicurigai bahwa dia sedang terprovokasi oleh setan. Jadi di sini ada landscape kehidupan. Satu, nggak ada manusia yang nggak pernah salah. Jadi kalau datang ke sini kita masih sadar nggak ada yang sempurna. Jadi kalau kita merasa merasa suci, merasa nggak pernah salah, itu mustahil. Ya mustahil. Sebagai suami pasti pernah salah, sebagai istri pasti pernah salah, oke? Sebagai anak pasti pernah salah. Dan sebaik-baiknya orang salah itu adalah orang yang menyadari kesalahannya lantas dia berusaha menjadi soleh. Nah, jadi refleksi padang Arafah itu, kenapa pertama kali wukuf diam untuk berkontemplasi, merefleksikan diri? Ya saya memang salah. Jadi di sini nggak usah tinggi-tinggian. Kalau nanti haji, wukuf nggak usah tinggi-tinggian, merendah aja. Semakin merendah, semakin Allah berikan hidayah. Ya kalau suami istri datang minta maaf, ya kan? Perbaiki. Kalau anak minta ampun sama Allah, lu minta maaf pada kedua orang tua. Ini refleksi semua. Jadi kalau bisa menanamkan nilai itu, pulang-pulang jadi orang baik itu pasti itu. Tapi kalau masih angkuh, nggak ada perubahan. Ya, makanya terakhir Arafat, jamak dari Arafah itu kenal. Satu, kenal Allah. Pulang dari sini mesti kenal Allah. Masa dicipta sama Tuhan nggak kenal Tuhannya, kan aneh. Ya kan? Anda punya bos, kenal bosnya. Ya, dapat orang baik, kenal orangnya. Masa Allah yang maha baik ngasih oksigen, ngasih hidup, ngasih rizki, nitipkan berbagai hal, kita nggak kenal, kan aneh. Ya kan? Jadi pulang dari sini kenal Allah. Kedua, kenal Rasulullah. Makanya kita dari Madinah dulu, ciri orang berhasil dari Madinah adalah punya rasa cinta pada Nabi. Kan cara kenal Allah lewat Nabi kan? Yang ketiga adalah kenal diri kita sendiri. Kenapa hidup? Kenapa berkehidupan? Kenapa nggak jadi tanaman? Apa tugasnya? Jangan sampai jadi manusia kita nggak kenal bagaimana tugas kehidupan kita. Nah, setelah paham tiga ini, baru kita akan mengerti kenapa kita berkehidupan. Ada pasangan, ada keluarga, ada macam-macam. Pelajari dari sini tiga hal, saya tutup. Pada intinya, yang menjadikan kita tidak kenal dengan tiga hal ini adalah tiga keadaan. Satu, diri sendiri yang terkuasai nafsu, namanya aqobah. Yang kedua, lingkar terdekat yang mempengaruhi, kadang kita berubah jadi kurang baik. Baik itu pasangan, suami, istri dan sebagainya, itu disebut usta, lingkar dekat. Yang ketiga, orang jauh, kadang keluarga bagus, punya teman baru, penempatan baru, tiba-tiba orang iseng berubah jadi kurang bagus. Itu namanya ula, jauh. Maka dari sini kita bertekad semua pengaruh tiga ini kita mesti punya filter untuk menjauhkan dari semua itu. Kita punya tekad. Maka berangkatlah dari sini ke Muzdalifah. Ya, sebetulnya sih ada kata izdalafa dari kata zalafa yang membuat terpleset. Ya, faktornya disebut Muzdalifah. Ini kalau dari segi bahasa ya. Maka ke sana kita ngambil batu, kita lontar tiga bagian itu. Kita komitmen diri kita mesti baik, dilempar sifat-sifat kurang bagusnya. Nah, dari mana menemukan sifat itu? Di sini. Makanya jangan malu kalau ke sini saya kurang apa. Nanti bawa pakai batu di Muzdalifah, ambil batunya, jamarat dilontar. Yang dilontar itu hakikatnya adalah diri kita sendiri. Ya, jadi begitu bismillah ya Allah akbar 7, kita punya listnya. Ini Adi Hidayat nih keras kepala, Adi Hidayat nih kurang bagus, suka iri hati, lontar. Itu kalau melontarnya begitu, itu air mata keluar, begitu keluar air mata, sifat-sifat kotornya juga keluar. Itu sudah fitrah itu. Nah, makanya kalau belum keluar, kita duduk dulu sebentar. Ya, minimal 2-3 hari, 2-3 malam di Mina. Asalnya Muna sebetulnya, bukan Mina. Asalnya Muna. Muna itu harapan untuk menjadi baik. Ya, harapan untuk menjadi baik. Jadi kalau merasa kurang baik, masih ada sifat kurang bagus lagi, duduk lagi, merenung lagi. Masa udah jauh-jauh ke sini nggak kenal Allah, masih belum baik juga. Setelah itu nanti sadar, oh ini saya gaul dengan si fulan kurang bagus nih. Saya dapat pengaruh dari si fulan kurang bagus nih. Berangkat lagi, lontar lagi. Bismillah Allahu akbar. Dan doakan orang kurang baik itu menjadi baik. Itu asalnya.
Bukan mencela, dasar si fulan nih, Allahu Akbar. Bukan, enggak gitu. Ya bismillah, Allahu Akbar, kita doakan. Setelah selesai menghadap ke arah kiblat. Inilah doanya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa ana awal muslimin. Jadi ketika menghadap, ya Allah, aku berkomitmen sekarang, aku akan pasrahkan diriku pada ketentuanmu. Mulai sekarang aku berjanji jadi orang baik. Aku akan konsisten dengan sholat, aku tegaskan ibadah. Kalau aku hidup, diberi kesempatan, aku jadi lebih baik. Tapi kalau aku wafat pun sekarang, mohon wafatkan aku dalam keadaan muslim yang baik. Jadi itu risalah terakhir sebagai manusia menemukan tentang hakikat kemanusiaannya. Orang haji itu puncaknya itu. Jadi begitu mendapatkan itu hari kedua di Muna, dia boleh langsung kembali. Tapi kalau belum sadar, kesempatan terakhir hari ketiga. Begitu selesai 3 hari, keluarlah sifat buruknya, baiknya muncul. Nah, kebaikan yang datang setelah buruknya hilang itu disebut birrun namanya. Birrun, sifat baik yang muncul setelah buruknya hilang. Kalau dia melekat pada diri kita, maka berubah namanya dari birrun jadi mabrurun. Prosesnya haji melahirkan sifat mabrur, maka disatukan menjadi haji mabrur. Jadi haji itu bukan gelar asalnya, proses ibadah yang melahirkan sifat baik. Jadi disebut Pak Haji, Bu Haji itu maksudnya apa? Memberikan kesan bahwa Anda sudah baik, jangan jadi nggak baik lagi. Makanya pulang-pulang Pak Haji, Bu Haji maksudnya Anda sudah jadi orang baik, jangan nggak baik lagi, lisan nggak baik, kaki nggak baik dan sebagainya. Nah, ini adalah haji kecil, kita berada di sini, refleksinya demikian. Mudah-mudahan kehadiran kita bisa merubah jadi lebih baik. Ya, datang ke sini. Ini nggak ada ritual apapun selain musim haji. Jadi sekarang nggak ada ritual, cuman belajar aja. Belajar dari semua landscape ini, merubah diri kita. Jadi yang bagus tuh begini, begitu tahu lihat Arafah tuh udah, oh ya, saya banyak salah nih, perbaiki. Nanti semakin kuat iman, ingat Arafah aja langsung baca Quran, ketemu Al-Baqarah, ya, udah. Faida afattu min Arafat, begitu menemukan, ya Allah, saya pengen jadi baik lagi. Padahal belum kesini. Itu kalau tahu hikmahnya. Makanya banyak orang mabrur sebelum datang karena bisa merubah dirinya lebih baik dalam pandangan Allah.